Ya, modulasi digital. Tujuan dari pembahasan kita pagi ini adalah teman-teman diharapkan bisa memahami mengenai tujuan dan motivasi dari modulasi digital. Lalu kemudian mengenai macam-macam modulasi digital beserta parameter-parameternya. Dan modulasi digital ini akan menjadi dasar untuk memahami generasi seluler yang keempat, kelima, dan seterusnya, karena akan digunakan pada sistem komunikasi seluler. Untuk memahami modulasi digital, kita perlu memahami beberapa pengantar terdahulu. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua line coding, dan yang ketiga adalah modulasi digital itu sendiri. Untuk memahami modulasi digital, dasarnya adalah modulasi analog dan pengantar pada pertemuan-pertemuan sebelumnya yang pernah kita singgung mengenai tentang baseband, passband, dan seterusnya. Sekarang kita coba lihat blok diagram dari pemancar analog dan digital. Kita lihat di bagian atas, ini adalah blok diagram pemancar analog yang sudah kita bahas pada pertemuan pekan lalu. Dimulai dari sinyal inputan yang berupa sinyal analog. Sinyal analog dalam domain waktu. Kemudian kita akan masukkan ke dalam sebuah blok modulasi, di mana modulasi ini memiliki sinyal atau frekuensi carrier tertentu. Lalu kemudian sinyal termodulasi analog, inilah yang akan ditransmisikan melalui antena dengan band yang sudah bergeser dari baseband ke passband. Tujuannya salah satunya adalah untuk efisiensi dimensi antena. Kemudian di bawah ada blok pemancar digital, blok diagram pemancar digital. Diawali dengan inputan sinyal analog, contoh misalkan suara manusia. Lalu kemudian sinyal analog ini harus kita konversi menjadi data digital dengan analog digital converter, di mana kita sudah membahas pada pertemuan sebelumnya ada proses sampling, quantizing, dan coding. Lalu kemudian data digital ini kita akan masukkan ke dalam blok line coding untuk merubah data digital menjadi sinyal digital. Lalu kemudian sinyal digital inilah nanti yang akan menjadi inputan modulasi digital, di mana modulasi digital memiliki sinyal atau frekuensi carrier tertentu untuk menggeser atau membawa sinyal informasi ke arah passband. Kemudian sinyal termodulasi ini nanti yang akan dikirimkan melalui antena. Sekarang kita coba lihat, setelah kita memahami dan mempelajari analog to digital converter, di mana sinyal analog kita sampling, lalu kita quantizing dengan range tertentu, lalu kemudian kita coding dengan konsep coding bisa 1 bit, 2 bit, 3 bit, dan seterusnya. Maka setelah kita mendapatkan data digital berupa 1, 0, 1, dan seterusnya, data digital ini akan kita konversi menjadi sinyal digital menggunakan blok line coding. Kita lihat line coding. Line coding ini tujuannya adalah merubah data digital menjadi sinyal digital. Contoh misalkan sinyal digital tegangan listrik sebagai fungsi waktu dengan amplitudo pada nilai tertentu. Misal kita representasikan bit 1 ini dengan sinyal digital katakanlah dalam domain waktu memiliki amplitudo 5 volt. Maka 5 volt itu kita representasikan adalah bit 1. Lalu kemudian kita juga bisa merepresentasikan untuk bit 0 itu dengan tegangan minus 5 volt. Maka dengan representasi tersebut kita bisa mengkonversi data digital 1011 dalam domain waktu dengan sinyal digital sebagai berikut. 5 volt, kemudian ketika bit 0 dia akan
memiliki tegangan minus 5 volt, lalu kemudian ketika bit 1 dia akan kembali ke 5 volt dalam domain waktu. Oke. Kemudian apakah harus 5 volt dan minus 5 volt? Tidak. Kita bisa saja merepresentasikannya pada nilai-nilai tegangan tertentu. Yang pasti di sisi penerima nanti, di bagian decodingnya, lawannya dari coding, di sisi penerima, itu harus menggunakan representasi yang sama. Kita coba lihat, misal kita merepresentasikan bit 1 dengan tegangan 10 volt. Bisa juga. Atau kita akan merepresentasikan bit 0 dengan tegangan 3 volt. Bisa juga seperti itu. Materi line coding ini akan banyak nanti dibahas lebih detail pada mata kuliah sistem komunikasi. Sekarang kita lihat bahwa dengan model representasi yang bisa beragam, maka macam-macam line coding ini banyak. Ada line coding dengan teknik unipolar non-written to zero. Ada juga unipolar non-written to zero. Ada juga unipolar written to zero. Ada unipolar written zero. Ada bipolar non-written to zero. Oke. Ya. Jadi line coding ini macam-macam ya. Lalu kemudian kita coba lihat apa bedanya antara line coding satu dengan yang lain. Kita lihat pada gambar berikut, misalkan unipolar non-written to zero. Unipolar non-written to zero. Maka bit 0 ini akan direpresentasikan dengan tegangan 0 volt. Lalu kemudian bit 1 akan direpresentasikan dengan tegangan positif volt tertentu. Dan sinyalnya akan menduduki pada lebar bit sebelum bit itu berubah. Contoh misalkan bit 0. Dia akan selalu bernilai tegangan 0 volt sampai sebelum ketemu bit 1. Ketika dia ketemu bit 1, maka dia akan menuju ke tegangan positif volt tertentu. Lalu kemudian ketika dia bit 0, maka dia akan tegangan 0 terus hingga dia ketemu bit 1, maka dia akan memiliki tegangan positif volt. Lalu kemudian yang line coding yang berikutnya unipolar written to zero. Unipolar written to zero. Dia tidak akan memenuhi satu durasi bit tertentu, tapi dia akan turun pada T tertentu. Contoh misalkan pada bit 0, dia akan memiliki tegangan 0 volt. Lalu kemudian dia ketemu bit 1, dia akan memiliki jeda tertentu, lalu kemudian dia akan naik ke positif volt, lalu kemudian dia akan turun kembali pada durasi T tertentu. Jadi dia tidak akan memenuhi durasi dari lebar bit itu. Lalu yang ketiga ada bipolar return to zero. Dia akan merepresentasikan dengan bipolar. Artinya bit 0 akan direpresentasikan dengan tegangan negatif volt tertentu. Kemudian dia return to zero. Artinya dia akan menuju 0, menuju titik normal, titik 0, sebelum tidak menunggu durasi bit itu selesai. Kita lihat di gambar ini, dia akan negatif volt ketika ketemu bit 0, lalu kemudian dia tidak menunggu hingga ketemu bit berikutnya, baru kemudian return to zero. Tapi dia langsung return to zero, lalu kemudian dia akan menunggu bit berikutnya. Ketemu bit 1, maka dia akan menunggu jeda tertentu, lalu kemudian dia akan memiliki ketegangan positif volt tertentu. Dan begitu seterusnya. Lalu kemudian kita lihat bipolar non-return to zero. Artinya dia non-return to zero. Dia akan menunggu bit berikutnya, baru kemudian dia akan berubah posisi tegangannya ke bit berikutnya.
Contoh kita lihat pada bit 0, dia akan direpresentasikan dengan bipolar, artinya negative fault. Dan dia akan terus negative fault hingga ketemu bit berikutnya. Ketika bit berikutnya adalah 1, maka dia akan langsung ke bipolar positif fault tertentu. Lalu positif fault tertentu ini juga akan terus positif fault tertentu hingga dia menemukan bit berikutnya. Bit berikutnya adalah 0. Dia akan direpresentasikan dengan negative fault dan dia akan terus negative fault hingga ketemu bit berikutnya. Bit berikutnya adalah 0 lagi, maka dia akan terus 0, 0, 0 hingga dia ketemu bit 1 yang akan direpresentasikan dengan positif fault tertentu. Dan begitu seterusnya sehingga sinyal digitalnya akan terlihat seperti ini. Lalu ada lagi representasi yang lain, ada AMI, B8CS, HDB3, dan banyak lagi yang akan dibahas lebih lengkap pada mata kuliah sistem komunikasi. Nah, sekarang setelah kita melihat jenis-jenis line coding dengan penjelasannya, maka untuk modulasi digital ini kita akan asumsikan nanti sinyal inputan menggunakan line coding unipolar non-written zero. Unipolar non-written zero, artinya kita gunakan unipolar non-written to zero. Yang ini ya. Sekarang kita masuk ke modulasi digital. Nah, modulasi digital ini juga ada 3 macam, sama seperti modulasi analog. Yaitu ketika dia ditumpangkan pada amplitude dari sinyal carrier pembawa, maka dia adalah jenis amplitude modulation. Pada modulasi digital namanya amplitude shift keying atau ASK. Kemudian jika dia ditumpangkan, jika informasinya ditumpangkan pada karakter frekuensi dari sinyal carrier pembawa, maka modulasinya disebut modulasi frekuensi atau di modulasi digital frekuensi shift keying. Lalu kemudian yang ketiga phase shift keying, PSK. Dan nanti pada modulasi digital yang banyak berkembang adalah modulasi fasa. Kemudian di samping itu gabungan kombinasi modulasi fasa dengan modulasi yang lainnya. Contoh misalkan modulasi fasa dengan modulasi amplitude. Ada yang namanya modulasi IAM yang digunakan pada generasi seluler keempat dan kelima untuk mengejar efisiensi transmisi. Sekarang kita lihat pelan-pelan. Yang pertama modulasi digital ASK. Pada modulasi digital ASK ini, kita lihat data direpresentasikan pada outputan dari line coding menggunakan unipolar written non-written to zero, seperti ilustrasi MT berikut 1011. Lalu kemudian sinyal informasi akan dimasukkan kepada blok modulator ASK dengan sinyal carrier pembawa CT. Lalu kemudian modulasi sinyal termodulasi XT, dia akan merubah amplitude dari sinyal carrier pembawa. Sinyal carrier pembawanya menggunakan sinyal analog dengan frekuensi carrier tertentu dan amplitude tertentu. Maka sinyal termodulasinya akan merubah amplitudo dari sinyal carrier pembawa. Tergantung dari kondisi sinyal informasi. Apakah dia bit 1, bit 0, atau bit 1 lagi. Kita lihat di sini, jika posisi sinyal informasi pada posisi bit 1, maka sinyal termodulasinya akan memodulasi sinyal carrier pembawa dengan tegangan 5 untuk bit 1. Lalu kemudian untuk bit 0, dia akan memodulasi sinyal carrier frekuensi pembawa dengan amplitude 1 untuk bit 0. Maka jadinya sinyal termodulasi pada domain waktu seperti ini. Positif 5, positif 1, positif 5, dan seterusnya. Lalu kemudian perbedaan nilai amplitude itulah
yang dihasilkan dari modulasi ASK ini. Nah, untuk realisasinya yang paling mudah, kita bisa menggunakan amplitudo tinggi untuk bit 1 dan amplitudo 0. Amplitudo 0 untuk bit 0. Maka untuk realisasi yang lebih mudah ini, dengan amplitudo tinggi untuk bit 1 dan amplitudo 0 untuk bit 0, kita akan melihat hasil dari sinyal termodulasi seperti gambar berikut pada domain waktu. Ketika ada bit 1, maka ada sinyal. Ketika dia bit 0, maka tidak ada signal, amplitudo 0. Maka kita bisa lihat bahwa ini seperti sinyal di switch on, switch off. Maka ASK ini juga disebut dengan modulasi on-off gain atau modulasi on-off gain. Oke. Itu modulasi ASK. Sekarang kita lihat yang kedua, modulasi FSK. Nah, pada modulasi FSK sama seperti modulasi frekuensi analog, kita akan menumpangkan sinyal informasi pada frekuensi dari carrier sinyal pembawa. Misal pada bit 1, kita akan menumpangkan pada frekuensi dari sinyal carrier pembawa dengan F1. Lalu kemudian pada bit 0, kita akan tumpangkan pada F2. Sehingga sinyal termodulasi bisa kita lihat pada domain waktu, itu akan terlihat bahwa ketika dia bit 1, frekuensinya akan rapat. Artinya frekuensi rapat itu tinggi atau makin tinggi atau makin rendah? Abdul Rashid. Makin tinggi atau makin rendah? Tadi kalau apa, Pak? Kalau gambar dari domain waktunya makin rapat. Makin tinggi frekuensinya, Pak. Makin tinggi ya. Jadi pada domain waktu, penggambaran sinyal semakin rapat itu adalah frekuensinya semakin tinggi. Kemudian pada bit 0, frekuensinya semakin rendah. Artinya dia main di frekuensi 1 dan frekuensi 2. Rapat renggang, dan seterusnya. Lalu kemudian FSK ini sama seperti modulasi frekuensi analog juga. Relatif lebih sulit karena kita akan main di frekuensi dibanding dengan ASK yang hanya memainkan amplitude saja. Lalu yang ketiga, kita lihat modulasi fasa. Modulasi fasa sama juga dengan modulasi fasa pada modulasi analog. Dia akan ditumpangkan pada fasanya. Kita lihat bahwa kita akan menumpangkan bit 1 pada fasa 0 katakanlah. Lalu kemudian bit 0 kita akan tumpangkan dia pada fasa. Kita lihat di gambar ini, fasa 2 ini berbeda berapa derajat dengan fasa 1? Fasa 2 berbeda berapa derajat dengan fasa 1? 180, Pak. 180 ya. 180. Artinya kita geser dia dari titik 0 ini ke arah titik 0 setelah melewati satu bukit. Dia kita geser 180 derajat. Sehingga sinyal termodulasi, kita lihat pada bit 1, dia akan memiliki fasa 0. Lalu kemudian ketika dia ketemu bit 0, dia akan merubah fasanya menjadi 180 derajat. Lalu kemudian ketika dia ketemu lagi bit 1, dia akan merubah fasanya menjadi fasa 0 lagi. Dan begitu seterusnya. Sehingga pada modulasi fasa ini, kita lihat bahwa kita membedakan fasa pada tiap bit. Bit 1, fasanya 0. Bit 0, fasanya 180 derajat. Oke, ini adalah menjadi dasar dari perkembangan modulasi digital tingkat tinggi yang digunakan pada generasi seluler, sistem komunikasi seluler hingga saat ini. Nah, sekarang kita lihat bahwa
modulasi PSK ini cenderung lebih mudah didemodulasi di sisi penerima dibanding dengan modulasi FSK. Jadi modulasi PSK ini lebih mudah didemodulasi dibanding dengan modulasi FSK. Nah, sekarang kita coba lihat cara melihat modulasi PSK pada konsep yang lain. Dan ini akan nanti digunakan seterusnya pada modulasi-modulasi yang lebih tinggi. Kita lihat tadi bahwa kita menggunakan 1 bit untuk membedakan fasa 1 dengan fasa 2. Bit 1 kita gunakan fasa 0. Lalu bit 0 kita bedakan 180 derajat. Maka kita bisa gambarkan domain waktu ini pada domain yang lain. Namanya diagram konstelasi. Diagram konstelasi. Pada diagram konstelasi ini, nanti kita akan melihat sebuah sumbu imajiner. Teman-teman nanti akan dalami pada sistem komunikasi, mata kuliah sistem komunikasi. Dan ini menarik. Ini akan nanti digunakan untuk memudahkan melihat modulasi fasa pada orde-orde yang lebih tinggi. Kita lihat di sini ada 2 sumbu, ada sumbu in phase dan sumbu kuadratur. In phase dan sumbu kuadratur. Kita bisa pahami di sini adalah 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, kemudian 360 derajat. Sekarang kita lihat bahwa fasa 1 yang merepresentasikan bit 1 itu berada pada posisi berapa derajat? P1 0 derajat. Lalu kemudian yang warna biru yang merepresentasikan bit 0 ini kita lihat pada diagram konstelasi berada pada berapa derajat? 180 derajat. 180 derajat. Dan kita lihat di sini vektornya, panjang vektornya ini sama. Dari titik 0 menuju P1 dan P2 ini berada pada posisi panjang vektor yang sama. Artinya apa? Artinya amplitudonya tidak berubah. Ini merepresentasikan amplitude. Tapi fasanya berubah. P1 dia 0 derajat, P2 dia 180 derajat. Lalu kemudian kita juga bisa untuk meningkatkan efisiensi modulasi, kita menggunakan MRI PSK namanya. MRI PSK. Jika tadi kita memodulasi 1 bit dengan 1 fasa, maka kita bisa juga langsung memodulasi per 2 bit dengan 1 fasa. Per 2 bit dengan 1 fasa. Sehingga ketika kita diberi jatah 2 bit, maka kita akan memiliki berapa kombinasi? 4 kombinasi. Ketika kita belajar pengantar konversi digital ke biner ke desimal, desimal ke biner, kita sudah menyinggung tentang konversi ini. Kita bisa lihat bahwa jika kita diberi 1 jatah bit, maka ini ada 2 kemungkinan. Kalau enggak 1 atau 0. Ada 2 kemungkinan. Lalu kemudian jika kita diberi jatah 2 bit, maka ada 4 kemungkinan. Apakah dia 00, atau dia 01, atau dia 10, atau dia 11. Agar lebih gampang, diurutkan saja nilai desimalnya, sehingga tidak ada yang tertinggal. 00 akan bernilai desimal berapa? 00 akan bernilai desimal berapa? 00 bernilai desimal berapa? 00 nilai desimalnya berapa?
Ada yang jawab? 00 nilai desimalnya berapa? 0 bukan, Pak? Ya, 0 juga. Ya 0, kenapa ragu? 01 nilai desimalnya berapa? 01 nilai desimalnya berapa? Yuk, 0,1. berapa nilai desimalnya? 0,1. Kok 0,1 Eh? dari mana? 2, Pak. Oh iya. 01 berapa? Kalian kan udah hafal nih posisi bit dari sebelah kanan. Ini berapa nilainya, berapa nilainya, berapa nilainya, berapa nilainya, berapa nilainya, berapa nilainya. Ini berapa? 2 pangkat 0, 2 Satu, pangkat Pak, 1, satu, 2 Pak. pangkat 2, 2 pangkat 3. Udah kita pelajarin kan? Ya. Dan harus dihafal kan saya bilang. Jadi berapa nih posisi 01, berapa nilai desimalnya? 1, Pak. 1, Pak. 1, Pak. 1. Kemudian 10, berapa nilai desimalnya? 2, Pak. 2. 2. Kemudian posisi 3 berapa nilai binernya? 1, 1, 1. 1, 1. 1. Ya, ini dihafal, jangan dilupakan. Ini akan jadi dasar untuk mata kuliah berikutnya. Lalu kemudian jika saya beri 3 bit, maka ada berapa kemungkinan ini? 8, Pak. 8 kemungkinan, dimulai dari 0, 0, 0. Diurutkan saja agar tidak ada yang terlewat. 0, 0, 0. Berarti 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2. Karena dia memiliki bobot 0, 0, 0, maka nilai desimalnya adalah 0. 0. 0. Kemudian 0, 0, 1 nilai desimalnya. 1. 1. Sekarang 2 berapa binernya? 0, 1, 0. 0, 0, 1, 1. 0. 1, 0. Nilai desimalnya 2. Sekarang jika dia nilai desimalnya 3 berapa? 0, 1, 0, 1, 1. 0, 1, 1. Nilai desimalnya adalah 3. Lalu kemudian untuk 4 berapa? 1, 1, 0, 0. 1, 0, 0. Nilai desimalnya adalah 4. Lalu kemudian untuk 5? 1, 0, 1. 1, 0, 1. Nilai desimalnya adalah 5. Lalu kemudian 6? 1, 1, 0. 1, 1, 0. Nilai desimalnya 6. Lalu kemudian 7? 1, 1, 1. 1, 1, 1. Nilai desimalnya adalah 7. Sehingga total adalah 8 kemungkinan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 kemungkinan. Jika kita diberi 3 digit. 3 bit. Jika nanti kita diberi 4 bit biner, maka ada berapa kemungkinan? 16, Pak. 16 kemungkinan. Mulai dari 0000, mulai dari 0000 hingga 1111. Silakan dilatih, dilancarkan. Jangan dilupakan. Oke, sekarang kita kembali ke sini. Penerapannya adalah jika kita akan melakukan modulasi langsung 2 bit. Sehingga kita akan memiliki 4 kemungkinan, yaitu 00, 01, 10, dan 11. Jika tadi kita hanya 1 bit, maka hanya ada 2 kemungkinan. 0 atau 1. 0 kita representasikan dengan fasa 0 derajat, sedangkan 1 kita representasikan dengan 180 derajat. 360 derajat kita bagi 2 saja. 0 dan 180. Nah, jika kita ingin meningkatkan efisiensi, kita bisa memodulasi langsung 2 bit dengan 1 fasa. Maka ada 4 kemungkinan. 4 kemungkinan ini kita simbolkan fasa 1, fasa 2, fasa 3, dan fasa 4. Sehingga kita harus memiliki 4 nilai fasa yang berbeda untuk merepresentasikan 4 kemungkinan bit ini. Oke. Sehingga kita bisa lihat
360 derajat, kita bagi 4. Maka setiap bit, setiap simbol yang isinya 2 bit, karena kita akan memodulasi langsung per 2 bit, akan bernilai selisih 90 derajat. Ini adalah fasa 0 derajat. Ini fasa berapa? Bit 01? 90 derajat. Dia digeser menuju puncak dari gelombang sinusoidal ini. Lalu kemudian untuk representasi bit 10 dengan nilai berapa derajat? 180. Dari bit 01 yang 90, geser lagi 90, maka dia 180. Lalu bit 11 dengan nilai berapa derajat? 270. 270. Dia digeser lagi 90 derajat dari posisi bit 10. Kita lihat di sini, posisi bit 11 berada 270 di sini, di lembah, puncak lembah. Sehingga kita bisa lihat pada diagram konstelasi, lebih mudah kita melihat berapa derajat dari sinyal MRI PSK yang kita gunakan. Ini adalah simbol dari P1, warna orange. 0 derajat. Lalu kemudian P2 untuk merepresentasikan bit 01 yang nilai desimalnya 1, ini adalah 90 derajat, posisinya di atas, di kuadratur. Lalu kemudian P3 merepresentasikan bit 10 itu 180 derajat. Lalu kemudian bit 11 dengan P4 itu adalah 270 derajat. Sehingga dengan mudah ketika kita diberi sebuah diagram konstelasi, kita bisa lihat, oh ini menggunakan 4 fasa. 4 fasa. Artinya dia akan merepresentasikan 2 bit. Nah, sekarang jika nanti kita diberi 3 bit, ada 8 kemungkinan. Maka berapa selisih fasa dari tiap kombinasi bit? Jika bit 000, katakanlah bit 00 adalah P1 dengan 0 derajat, maka bit berikutnya akan bernilai berapa derajat? 45, Pak. Berapa? 45. 45 derajat. 360 derajat kita bagi 8. Artinya dia berada posisinya di sini. Posisinya di sini. Dengan panjang vektor yang sama. Kemudian nanti di sini dengan panjang vektor yang sama. Kemudian di sini dengan panjang vektor yang sama. Kemudian di sini dengan panjang vektor yang sama. Maka kita bisa tarik dia menjadi sebuah lingkaran karena panjang vektornya sama. Oke, apa artinya panjang vektor yang sama? Artinya amplitude dari sinyal termodulasinya sama, tidak berubah-ubah. Tapi yang berubah adalah fasanya. Yang berubah adalah fasanya. Sekarang kita lihat. Nah, MRI PSK dengan M yang semakin besar, tadi kita contohkan M-nya, katakanlah kita tadi menggunakan M-nya 4. Lalu kemudian bisa juga 8, bisa juga 16, dan seterusnya. Modulasi dengan 4 fasa ini dikenal dengan quaternary PSK atau 4 ari PSK, atau populer kita dengar dengan nama QPSK. Ini yang digunakan pada generasi seluler keempat untuk arah downlink di modulasi yang paling rendahnya. Lalu kemudian di contoh yang pertama dengan 2 fasa yang memodulasi 1 bit, itu kita sebut dengan binary PSK atau 2 ari PSK atau populer dengan istilah BPSK. Ini digunakan di generasi seluler 4G, teman-teman yang handphone yang teman-teman pakai, sistem komunikasinya. Untuk arah uplink dia menggunakan BPSK. Nah sekarang kalau dia nanti seperti contoh tadi menggunakan 8 ari PSK, maka dia bisa langsung
memodulasi per 3 bit. Dan berikut seterusnya. Jika dia menggunakan 16 berarti per 4 bit dan seterusnya. Maka itulah yang menyebabkan efisiensi transmisi semakin bagus sehingga di generasi 5G kita menggunakan 256 ARI PSK. Berarti pangkat 8. Pangkat 8. 8 bit langsung dimodulasikan. Sehingga memiliki efisiensi yang bisa lebih tinggi dan meningkatkan throughput yang teman-teman bisa rasakan di sisi end user. Nah, sekarang kita lihat bahwa menggunakan MRI PSK dengan M yang semakin besar adalah efisiensi dari bandwidth. Efisiensi dari bandwidth. Karena kita langsung memodulasi per sekian bit, tidak per satu-satu bit. Lalu kemudian kekurangan dari MRI PSK dengan M yang lebih tinggi adalah proses demodulasi di sisi penerimanya yang relatif lebih rumit serta lebih rentan terhadap gangguan draw. Draw itu apa? Draw itu sudah kita singgung di pertemuan yang ke-7 sebelum UTS saat kita membahas signal to noise ratio dan hitung-hitungan gain dengan loss. Draw ini adalah noise yang bisa disebabkan oleh banyak hal. Salah satunya adalah dari noise temperatur itu sendiri karena kita menggunakan perangkat elektronik. Lalu kemudian di samping MRI PSK ada cara lain untuk meningkatkan efisiensi dari modulasi, efisiensi bandwidth dan lain sebagainya. Maka kita gunakan teknik modulasi majemuk, yaitu gabungan antara modulasi ASK dengan FSK atau ASK dengan PSK atau FSK dengan PSK. Nah, yang paling populer digunakan adalah gabungan dari ASK dengan PSK. Namanya quadrature amplitude modulation. Quadrature amplitude modulation ini punya order beberapa juga. Ada 4 QAM, ada 8 QAM, ada 16 QAM, ada 32 QAM, dan sekarang 64 QAM yang sedang ditrial oleh banyak operator seluler untuk menuju 5G. Itu menggunakan 64 QAM. Kita coba lihat bahwa QAM ini adalah gabungan dari kuadratur dan amplitude. Artinya jika kita tadi membahas tentang Q PSK, itu amplitudenya adalah sama semua. Yang berbeda adalah fasanya. Sehingga titik-titiknya berada pada lingkaran. Titik-titiknya berada pada lingkaran. Titik-titiknya berada pada fasa yang sama. Nah, kita lihat bahwa pada QAM ini ada A-nya. Artinya sinyal informasi ditumpangkan juga pada amplitudenya. Sehingga amplitudonya pasti dia ada berubah-ubah. Di dalam diagram konstelasinya kita lihat, jika titik 13 ini dengan titik 8, ini memiliki fasa yang sama. Fasanya sama, tidak berubah. Ada 2 titik, 1 titik 13, 1 titik 8. Artinya apa? Panjang vektornya berbeda. Jika panjang vektornya berbeda, artinya apanya yang berbeda? Amplitudenya, Pak. Amplitudenya yang berbeda. Artinya pada posisi 13 dan 8, Q-nya sama, fasanya sama. Fasanya sama, amplitudenya yang berbeda. Amplitudenya berbeda. Jika kita gambarkan pada domain waktu, kira-kira dia akan memiliki seperti ASK. Amplitudenya akan berbeda. Fasanya sama, tidak ada berbeda fasa. Lalu kemudian kita lihat pada titik 13 dengan titik 9. Titik 13 dengan titik 9 ini memiliki panjang vektor yang berbeda. Artinya yang berbeda adalah apanya? Amplitudenya. Dan kita lihat derajatnya pun berbeda. Derajat fasanya berbeda. Artinya dia berbeda fasanya juga. Sehingga kita bisa gambarkan pada domain waktu kira-kira amplitudenya berbeda, fasanya pun berbeda.
Misalkan seperti ini. Amplitudenya berbeda, fasanya pun berbeda. Nah, sekarang kita lihat bahwa pada modulasi majemuk quadrature amplitude modulation, titik-titik ini memiliki amplitude yang berbeda dan fasa yang berbeda. Dan jumlahnya adalah, kita lihat 4, 4, 4, 4. Total adalah berapa? Berapa titik? 16 titik. 16 titik. Ini adalah contoh diagram konstelasi untuk nanti kemudian mudah melihat jenis modulasi fasa berdasarkan orde yang dia gunakan. Oke. Nah, lalu kemudian pada sumbu waktu agak sulit kita melihat modulasi orde yang tingkat tinggi. Jika nanti ini 256, bayangkan teman-teman akan kesulitan untuk melihat pada domain waktu. Karena akan ada berapa banyak kemungkinan sulit. Maka yang mudah adalah melihatnya dengan diagram konstelasi berikut. Pada diagram konstelasi berikut, kita akan lebih mudah melihat orde yang digunakan pada modulasi ini. Ini adalah 16, artinya dia menggunakan 4 bit sekaligus langsung dimodulasi. Kemudian dia menggunakan titik-titik yang berbeda amplitude juga, artinya dia menggunakan majemuk, menggunakan phase, dan menggunakan amplitude. Oke. Nah, selanjutnya kita rekapitulasi pada pertemuan ini. Artinya kita sudah menyinggung tentang pengantar dari line coding. Pengantar dari line coding. Lalu kemudian kita lihat jenis-jenis line coding yang mungkin digunakan. Apakah bipolar non-return to zero, apakah return to zero, atau yang lainnya. Lalu kemudian kita singgung 3 jenis modulasi digital. Apakah itu ASK, FSK, dan PSK. Lalu kemudian yang ketiga adalah teknik modulasi majemuk dengan gabungan dari beberapa jenis modulasi digital yang tujuannya untuk meningkatkan efisiensi dari modulasi. Efisiensi dari modulasi untuk apa? Untuk meningkatkan lagi throughput atau bitrate yang bisa ditransmisikan. Dan lebih detail nanti teman-teman akan pelajari pada mata kuliah dan praktikum sistem komunikasi. Nanti akan dilakukan uji coba atau praktikum tentang modulasi analog dan digital dan bisa kita lihat pada layar osiloskop. Sampai di sini ada pertanyaan, dipersilakan.